Orang iri di Mekah Al-Mukarramah kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, tapi menjadi ulama ternama di Mekah Al-Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat selalu, menjadi orang yang bermanfaat bagi umat, bagi alam semesta, dan mudah-mudahan kita masuk surga bi ghairi hisab dengan membaca alhamdulillah, dengan sebab membaca alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ulama ternama di Mekah Al-Mukarramah waktu itu belum menjadi ulama, tapi ulama ini sewaktu menuntut ilmu, sewaktu sekolah di Madrasah As-Saulatiyah Mekah Al-Mukarramah, sekelas dengan Bapak Maulana Syekh. Tapi semasa dia menuntut ilmu di Madrasah As-Saulatiyah, dia berbagai macam upaya untuk menjatuhkan prestasi Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sampai-sampai pernah pada satu saat orang ini menyembunyikan kitab-kitab yang ada di perpustakaan Madrasah Saulatiyah pada waktu itu yang akan diujikan besok paginya. Misalnya besok paginya ujiannya adalah tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, Sahih Bukhari, Muslim misalnya. Kitab tersebut disembunyikan di perpustakaan dengan niat, dengan tujuan agar Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tidak dapat mutalaah, tidak dapat murajaah, tidak dapat belajar, sehingga dengan niat dan tujuan agar bisa dia kalahkan prestasinya, agar Al-Maghfurlah tidak lagi menjadi juara satu, agar dia yang menjadi juara satu. Habis upaya, berbagai macam upaya, berbagai macam usaha agar Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tidak lagi juara satu. Tapi usahanya sia-sia. Tetap Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh selalu mendapatkan mumtaz, predikat yang terbaik di antara semua yang baik. Seperti cerita beliau dulu di ijazah beliau, seperti yang beliau ceritakan dulu, selalu kalau ada ikhtibar, ada semester, ada ujian, selalu beliau mendapat 10, bintangnya 3, terkadang bintangnya 2, terkadang bintangnya 1, minimal 10 dia dapatkan. Bisa adik-adik, bisa para santriwati menyaksikan secara langsung, banyak tersebar di media-media ijazahnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Siapakah itu? Orang itu adalah yaitu Maulana Syekh Zakaria Bila. Syekh Zakaria Bila ini sekelas dengan Bapak Maulana Syekh. Syekh Zakaria ini sekelas dengan Bapak Maulana Syekh. Tapi berbagai macam cara Syekh Zakaria ini sewaktu menuntut ilmu sekelas dengan Bapak Maulana Syekh untuk menjatuhkan Bapak Maulana Syekh. Tapi beliau sendiri tergeleng-geleng kepalanya. Tapi beliau sendiri heran, ada apa di Syekh Zainuddin ini? Berbagai macam upaya pernah saya lakukan, berbagai macam usaha pernah saya lakukan, tapi tidak bisa saya kalahkan Syekh Zainuddin ini. Itulah sebagai tanda, sebagai bukti kealiman, sebagai bukti kehebatan daripada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, guru besar kita sebagai pendiri Nahdlatul Watan. Hebatnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, sekalipun demikian, sekalipun tidak mutalaah, sekalipun tidak belajar, yang namanya orang sudah ahlul kasf, pintu hijab dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tidak pernah belajar, tidak pernah mutalaah, tidak pernah murajaah seperti halnya teman-temannya yang lain, selalu beliau mendapatkan predikat terhebat, selalu beliau mendapatkan nilai yang terbaik. Itu semua adalah barokah, itu semua adalah karamah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh di masa beliau menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua ini sebagai murid beliau
ada menambah keyakinan kita tentang kehebatan, tentang keilmuan, tentang kealiman dari guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang begitu hebat, luar biasa. Cerita ini sering diceritakan oleh beliau semasa kami di Ma'had Darul Quran wal Hadis dulu. Sering beliau lontarkan cerita ini. Sering beliau ceritakan cerita ini dengan niat apa? Dengan niat bahwa yang namanya dalam menuntut ilmu sedikit tidak perlu namanya adanya persaingan sebagai spirit, sebagai pendorong, sebagai penambah penyemangat dalam menuntut ilmu. Mungkin terlalu kasar kalau kita mengatakan ini adalah satu keirian. Mungkin terlalu kasar. Memang di dalam hadis itu yang diperbolehkan adalah ada yang namanya ghibthah. Beda antara hasad, beda namanya ghibthah. Yang dilarang dalam agama adalah al-hasad. Iyyaka wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabat. Jauhkanlah dirimu dari sifat hasad, dari sifat iri dan dengki, karena sifat hasad, iri dan dengki ini melalap, memakan, menghilangkan semua amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia, sebagaimana halnya api yang melalap menghabiskan kayu bakar. Agar tetapi yang namanya ghibthah tidak dilarang. La hasada illa bisnatain, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iri itu bolehnya pada dua tempat, sabda Nabi. Pertama, rajulun atahullahu ilman. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan. Ada seseorang yang diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya semaksimalnya agar kita diberikan harta seperti dia dengan usaha yang dia lakukan, tidak apa-apa. Tapi yang dilarang adalah kalau ada niat di dalam hatinya agar orang tersebut rugi, agar orang tersebut bangkrut, ini yang dilarang. Itulah yang dinamakan yang namanya hasad. Nah, demikian juga dalam bidang ilmu, ada orang yang diberikan ilmu pengetahuan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diberikan ilmu, tatkala diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin seperti itu. Kita berusaha seperti apa yang dia lakukan, itu tidak jadi masalah, itu diperbolehkan. Yang dilarang adalah jangan ada di hati, jangan ada di pikiran agar orang tersebut menjadi bodoh, agar orang tersebut celaka, agar orang tersebut tidak dapat ilmu lagi, lalu dia yang hebat, dia yang mendapatkan ilmu. Itu yang namanya hasad. Jadi bedanya hasad dengan ghibthah ini, kalau ghibthah itu diperbolehkan, kalau yang namanya hasad itu yang tidak diperbolehkan. Apa bedanya? Kalau hasad ini ingin menjerumuskan seseorang, ingin memudaratkan seseorang, ingin melihat orang itu rugi, itu hasad. Tapi kalau ghibthah tidak, alias bersaing sehat kalau bahasa sekarang, itu namanya ghibthah. Ghibthah artinya kita bersaing sehat. Orang menghafal juga kita menghafal, orang belajar juga kita belajar, orang S2 juga kita S2, sekolah ke Mekah kita juga sekolah ke Mekah, tapi dengan niat bersaing sehat, bukan niatnya ingin menjatuhkan dia. Ini yang dilarang. Niat ingin menjatuhkan dia, itu yang tidak diperbolehkan. Ingin mencelakakan, ini yang tidak diperbolehkan. Ingin memudaratkan dan seterusnya, itulah yang dilarang. Itulah yang namanya hasad, bukan yang namanya ghibthah. Jadi keghibthahan atau ya ada keirian, mungkin terlalu kasar kita katakan, keghibthahan yang ada pada Syekh Zakaria Bila itu diceritakan langsung kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sewaktu Syekh Zakaria Bila datang berziarah ke Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, karena Syekh Zakaria Bila ini tatkala berziarah ke Bapak Maulana Syekh mengatakan, saya tidak akan nikah Syekh Zainuddin kecuali dengan santriwati engkau. Saya tidak akan kawin, saya tidak akan nikah kalau bukan dengan wanita perempuan yang sudah engkau didik. Alhasil singkat cerita, Syekh Zakaria ini menikah dengan salah seorang talibah, salah seorang siswi, salah seorang santriwati dari muallimat pada waktu itu. Gombalnya rayuan Syekh Zakaria Bila ini kepada muallimat ini mengatakan bahwa kalau di situ mau, di sini juga mau, kata beliau. Itulah rayuan beliau yang diceritakan oleh Bapak Maulana.
Kalau di situ mau, di sini juga mau. Kalau situ mau, saya belikan ini, saya belikan ini, saya belikan ini. Itulah rayuan beliau. Yang namanya maklum beliau memang asli nenek moyangnya orang Indonesia, tapi lahir di Mekah Al-Mukarramah, sehingga bahasanya tidak sepasih bahasanya orang yang besar, yang tumbuh besar di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menambah wawasan kita tentang Nahdlatul Wathon, yang kesimpulan pengajian kita pada kesempatan ini adalah yaitu Maulana Syekh Zakaria Bila, yang sekelas dengan Bapak Maulana Syekh, punya sifat ghibthah pada waktu itu. Ada sifat, ada rasa iri kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, ingin mengalahkan prestasi dengan Bapak Maulana Syekh dengan berbagai macam cara, tapi tidak bisa dikalahkan. Itu menunjukkan bahwa guru besar kita benar-benar ayatun min ayatillah. Benar-benar guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh adalah raja di rajanya, para wali Allah, para aulia Allah. Benar-benar bahwa beliau Sayyidul Warisin, pimpinan ulama-ulama yang ada di zaman beliau. Itu adalah sebagai bukti bahwa beliau adalah kutubul aqtabnya. Akan tetapi yang lebih penting dari itu lagi adalah kita sebagai alumni, kita sebagai abituren, kita sebagai mutaharrijin, mutaharrijat, kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, kita berusaha semaksimalnya. Jangan ada rasa hasad di hati kita. Al-hasudu la yasudu, kata Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Orang yang terus menerus punya sifat hasad, dengki, la yasudu, tidak layak menjadi pimpinan. Tidak layak menjadi pimpinan, tidak layak menjadi kepala, tidak layak menjadi depan. Apabila orang itu punya sifat yang namanya hasud, selalu dengki, selalu iri, tidak baik. Ya, dengki-dengki sebentar-sebentar wajar, namanya manusiawi. Tapi yang dilarang adalah irinya terpendam sampai liang lahat. Ini yang dilarang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Marilah kita bacakan doa Al-Fatihah kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Demikian juga kepada Maulana Syekh Zakaria Bila. Mudahan barokah nafahat asrarnya, segala-gala rahasia yang telah diberikan oleh Allah ngalir kepada kita, kepada anak cucu kita dengan berkat Al-Fatihah. Sekian dan demikian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.